Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Sebelum memulai, saya kembali mengingatkan bahwa jika Anda salah memposisikan Tuhan Yesus, Anda kan selalu teriak-teriak Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tetapi Anda salah memposisikan Tuhan Yesus kok masih sujud pada Allah. Tidak pernah ada Tuhan sujud pada Allah. Maka Anda tidak meyakini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu Anda rubah menjadi hantu Yesus. Hantu Yesus masih sujud pada Bapak iblismu sebagai Allah itu. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS masih ada hubungannya dengan hantu Yesus, dengan Bapak iblis ya. Yaitu begini judulnya ya. 3 roh najis seperti katak. 3 roh najis seperti katak. Perhatikan Wahyu pasal 16 ayat 13 dan 14. Ini dalam rangka perang Armageddon ya, perang Harmagedon di ayat 16 nanti ya. Wahyu 16 ayat 13 dan 14 ada 3 roh najis seperti katak keluar dari mulut. Roh najis itu adalah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Dari mulut siapa ketiga roh-roh setan itu keluar? 1. Dari mulut naga, yaitu iblis di dalam Wahyu 12 ayat 7 dan 9, yaitu naga merah padam yang besar, Wahyu 12 ayat 3. Yang kedua, keluar dari mulut binatang. Ini adalah binatang yang keluar dari bumi, yaitu Mesias palsu, Wahyu 13 ayat 11. Yang ketiga, keluar dari mulut nabi palsu, Wahyu 13 ayat 8, yaitu binatang yang keluar dari laut. Lalu mengapa roh najis, roh setan kok bentuknya seperti katak? Ya. Kita tahu bahwa Roh Kudus itu seperti burung merpati. Matius 3 ayat 16, Lukas 3 ayat 22. Ya. Seperti burung merpati. Nah, roh setan pasti berlawanan dengan Roh Kudus. Keluaran 8 ayat 2 sampai 13, katak dipakai sebagai tulah atau kutuk untuk Mesir. Jadi katak itu melambangkan tulah atau kutuk. Ya, ingat, roh najis setan seperti katak ya. Katak melambangkan tulah atau kutuk di dalam Keluaran 8 ayat 2 sampai 13. Ini tulah atau kutuk untuk Mesir. Lalu yang seperti katak itu apa ya? Markus 7 ayat 20 dan 23, semua hal yang jahat yang timbul dari dalam keluar lewat mulut dan menajiskan orang. Iblis, binatang, Mesias palsu, nabi palsu mengeluarkan perkataan yang najis, penuh tulah atau kutuk, disertai roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib. Itulah arti roh najis seperti katak, yaitu perkataan najis, penuh tulah, penuh kutuk, disertai roh setan yang mengadakan perbuatan ajaib yang keluar dari iblis, binatang palsu atau Mesias palsu, dan nabi palsu. Nah, contoh konkret, penyembuh jalanan, tukang sihir jalanan yang sekarang sudah ditutup total itu jangan pernah dibuka lagi ya. FKUB Kalimantan jangan pernah membuka lagi ini ya. Penyembuh jalanan, pastor tukang sihir itu ya, mengadakan mujizat pakai nama Yesus. Tetapi Yesus ini masih sujud pada Bapak iblis ya. Pastornya saja masih penyembah Bapak iblis, diurapi oleh roh setan, mengadakan banyak mujizat. Ya, lalu pastornya itulah pastor Mesias palsu. Makanya FKUB sana Kalimantan jangan pernah memberi izin ini lagi. Bekukan untuk selamanya ya. Ini adalah penipu ya.
Itu pastor jalanan penipu itu. Dia teriak-teriak dalam nama Yesus, tapi Yesusnya masih sujud pada Bapa. Berarti itu hantu Yesus, bukan Tuhan Yesus. Contoh lain, kebaktian kebangunan rohani ya, yang dilakukan oleh pendeta-pendeta, usir setan dalam nama Tuhan Yesus, tapi Tuhannya masih sujud kepada Bapa. Itu bukan Tuhan Yesus, tapi hantu Yesus. Tidak pernah ada Tuhan kok sujud pada Allah. Ya, itu hanya pikiran somplak, pikiran koplak, pikiran primitif yang masih mengatakan Tuhan sujud pada Allah, pada Bapa. Itu paling primitif ya. Ya, lalu mengadakan mujizat dengan kuasa dari setan-setan. Ya, makanya pendetanya disebut pendeta terkutuk karena omongannya kutuk melulu, tulah melulu, ya toh. Yesus yang Tuhan kok masih sujud loh. Mbok pikiran paling primitif, pikiran paling somplak, paling koplak tidak pernah bisa memahami Tuhan kok sujud pada Allah. Tuhan itu ya pasti Allah, Tuhan pasti disembah. Tuhan kok sujud pada Bapa, Bapaknya jadi Allah. Itu pikiran paling somplak, paling koplak itu. Para pendeta-pendeta makanya disebut pemberita Injil lain toh. Pemberita yang ngomongnya kutuk melulu, setan melulu ya. Itu disebut pendeta terkutuk di dalam Galatia 1 ayat 8 dan 9. Demikian pula itu termasuk golongan kambing terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41 ya. Jadi clear ya, 3 roh najis yang keluar dari mulut adalah, yang seperti kata adalah keluar dari iblis, ini Bapa. Lalu keluar dari Mesias palsu, itu anak yang adalah hantu. Lalu dari roh setan, itulah roh yang mengurapi mereka. Yang mengurapi Tritunggal adalah roh setan. Yang jadi Allah adalah Bapa iblis, yang jadi anak adalah hantu Yesus. Diurapi oleh roh setan. Ini ayat Alkitab. Tidak bisa Anda bantah, ya. Tidak bisa Anda bantah. Bapak iblis ada di Yohanes 8 ayat 44. Hantu itu ada salah posisi dari Yesus di dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 39. Gara-gara murid salah memposisikan Yesus, Yesus yang roh, Yesus yang Tuhan, Yesus yang Allah, yang bisa nembus dinding, dikira hantu. Setelah dijelaskan baru mereka sadar, oh ternyata ini Tuhan bukan hantu. Hari ini saya menggelorakan, menyadarkan ke kalian, Tuhan Yesus yang kalian teriak-teriak setiap hari, itu Tuhanmu masih sujud pada Bapa. Berarti hantu, salah posisi. Kalau Tuhan itu harus Allah, Tuhan itu harus disembah. Ya, hanya pikiran koplak, pikiran somplak, pikiran primitif, pikiran tidak waras yang mengatakan Tuhan Yesus masih sujud pada Bapa. Paul Yong, Saifuddin Ibrahim, ya, Uti semena-mena, Sob Katul, ya siapa lagi? Saifuddin Ibrahim udah ya. Manuk berbulu, ya, yang masih mengkoar-koarkan Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesusnya masih sujud pada Allah, yaitu Bapa iblismu. Hanya pikiran somplak, koplak, primitif, ya, yang tidak waras, yang mengatakan Tuhan masih sujud pada Allah. Tuhan pasti Allah. Pikiran orang waras, Tuhan harus Allah, Tuhan disembah di surga. Itu baru benar. Clear? Sebelum mengakhiri, saya kembali mengingatkan bahwa Anda yang mensalah posisikan, ya termasuk pendeta-pendeta yang sekarang itu ya, di luar sana, Tuhan Yesus, bukankah aku bernubuat? Itu Anda salah memposisikan. Tuhan Yesus kok masih sujud pada Bapa, ayo. Berarti hantu Yesus. Makanya Matius 7 ayat 23, aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian pendeta-pendeta yang teriaknya tiap hari Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesusmu masih sujud pada Bapa iblis sebagai Allahmu. Itu bukan Tuhan, tapi hantu. Ya, mari back to the Bible, kembali ke Alkitab. Cek saja ya, di Alkitab tidak ada Tuhan sujud pada Allah, itu tidak ada ya. Tuhan itu adalah disembah, makanya Yesus bergelar Tuhan Allah. Tuhan Allah, Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8 ya.
Ya, padat, singkat, dan clear. Sudah very clear penjelasan ini. 3 roh najis yang seperti kata adalah keluar dari iblis, yaitu Bapa yang disembah oleh pendeta-pendeta di luar sana. Lalu Mesias palsu, yaitu hantu Yesus. Lalu roh setan, yaitu roh yang mengurapi, ya, Tritunggal Maha Sesat. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya, amin.